Shalom. Shalom. Selamat berjumpa adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini khususnya untuk anak-anak kelas kecil yang belum sekolah, PAUD, TK, sampai dengan anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Jadi gabungan kelas antara kelas kecil dan kelas tanggung. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya supaya kita menyanyi dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku, semuanya bergembira, bertepuk tangan semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik kita akan berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan dan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan sehingga kami boleh bertemu kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat membawa kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak berharap bisa membuka Alkitabnya masing-masing sehingga dapat mengikuti dengan Alkitab yang ada di tangan adik-adik masing-masing. Di Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, jadi adik-adik, pada waktu itu Yesus berada di Kapernaum bersama dengan murid-muridnya. Kemudian di kota Kapernaum itu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dia sayangi, yang sangat dihargai. Nah, hambanya ini menderita sakit keras dan hampir mati. Jadi perwira Romawi ini mempunyai seorang hamba, ya, dia sedang sakit, hambanya ini sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, ya, dia segera memanggil tua-tua Yahudi datang kepadanya, kemudian dia mengatakan, kalian tolong ya pergi ya kepada Yesus untuk meminta bantuan supaya dia datang untuk menyembuhkan hambanya ini. Kemudian ya dia pergi, adik-adik lihat gambar sini ya, dia pergi menghadap tua-tua Yahudi untuk meminta bantuan supaya mereka memanggil Yesus untuk menolong hamba perwira Romawi ini yang sedang sakit. Nah, kemudian tua-tua Yahudi ini pergi menemui Yesus ya,
mereka datang kepada Yesus, kemudian mereka berkata kepada Yesus, tolonglah perwira ini, dia layak ditolong, ya. Karena perwira ini dia memperhatikan bangsa kami. Dan juga, ya, perwira ini turut menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Jadi menurut menurut tua-tua Yahudi ini, perwira itu dia sangat baik kepada bangsa Israel, ya, kepada orang Yahudi, dan dia membantu pembangunan rumah ibadah mereka. Nah, kemudian Yesus mengajak, ya, Yesus mengajak tua-tua Yahudi ini untuk pergi ke rumah perwira itu. Tapi, ya, sebelum mereka sampai di rumah perwira itu, ya, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, suruhan-suruhannya itu pergi menemui Yesus. Jadi Yesus belum sampai ke rumah si perwira ini, tapi perwira ini sudah suruh, dia punya teman-teman, dia punya sahabat-sahabat untuk datang menemui Yesus. Nah, apa yang mereka katakan kepada Yesus pada waktu itu? Ya, mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, janganlah susah-susah datang ke sini, ya. Kami, ya, saya, perwira itu mengatakan bahwa saya tidak layak untuk menerima Tuhan masuk ke rumah saya, ya. Oleh sebab itu saya juga merasa bahwa diri saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Makanya dia menyuruh tua-tua Israel yang datang minta tolong kepada Tuhan Yesus, karena dia merasa bahwa dia tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa saya ini juga hamba, ya. Saya seorang perwira, di bawahnya saya itu ada prajurit, ya. Prajurit itu kalau saya perintah pergi, dia pergi. Kalau saya perintah datang, dia datang. Kalau saya perintahkan dia mengerjakan sesuatu, dia pasti mengerjakan sesuatu. Nah, sama seperti saya tidak layak untuk datang kepada engkau. Katakanlah sepatah kata saja, saya yakin hamba saya akan sembuh. Jadi dia hanya yakin kalau Tuhan berkata sepatah kata saja, dia yakin dengan imannya bahwa hambanya itu pasti sembuh. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus dia kaget mendengar perwira ini berkata melalui sahabat-sahabatnya. Ya, dia kemudian berpaling kepada semua orang yang mengikut dia. Dia berkata kepada orang-orang yang mengikut dia. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, aku tidak pernah menjumpai orang yang punya iman sebesar seperti perwira ini, sekalipun itu orang Israel. Jadi Tuhan Yesus berkata, ya, dia kaget, dia heran ketika perwira itu mengatakan bahwa dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata bahwa Tuhan berkata sepatah kata saja, dia sudah yakin bahwa hambanya sembuh. Nah, Tuhan Yesus dia heran, ya. Perwira ini tidak percaya kepada Yesus, ya, karena mereka bangsa Romawi, ya. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia yakin ketika Tuhan berkata, ya, ketika Tuhan mengatakan sesuatu, dia yakin pasti hambanya sembuh. Nah, Tuhan mengatakan bahwa dia tidak pernah menjumpai orang yang punya iman seperti perwira ini. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika sahabat-sahabat dari perwira itu pergi, ya. Nah, ketika sahabat-sahabat dari perwira itu kembali ke rumahnya, apa yang mereka dapati adik-adik? Hamba perwira itu telah sembuh. Jadi hamba perwira itu telah sembuh. Ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang punya iman sebesar perwira itu, saat itu juga hambanya sembuh. Dan mereka bersukacita untuk itu. Nah, adik-adik, ya, apa yang menyebabkan, ya, kesembuhan dari hamba perwira ini? Yaitu iman dari perwira itu. Apakah iman itu adik-adik, ya? Perwira ini percaya dengan sungguh, ya, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Nah, iman adalah sikap dan tindakan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sakit,
ketika adik-adik membutuhkan pertolongan, adik-adik harus percaya dengan yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, ya. Tuhan pasti menolong adik-adik ketika kita membutuhkan. Tuhan menolong kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita belajar dari sikap dan tindakan dari perwira ini tentang iman. Yang pertama, ya, kita baca di ayat yang pertama. Di situ adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak berharap khususnya untuk kelas 3 ke atas sampai kelas 6, ya. Perhatikan di ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Adik-adik, sikap dan tindakan iman yang diperlihatkan oleh seorang perwira ini adalah dia sangat mengasihi hambanya, ya. Dia sangat mengasihi hambanya. Walaupun dia seorang perwira, dia dipandang tinggi oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dia menghargai orang-orang yang menjadi bawahannya dia. Yang kedua, adik-adik perhatikan di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan oleh orang tua-tua Yahudi, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Dia mengasihi orang yang tidak satu kepercayaan dengan dia, ya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi dia mengasihi. Kemudian dia membantu pembangunan rumah ibadah orang-orang Yahudi. Nah, yang ketiga, kita lihat sikap dari tindakan perwira ini yang paling penting adalah dia merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan, ataupun Tuhan datang kepada dia, ya. Waktu Tuhan memasuk ke rumahnya, dia suruh teman-temannya, kamu pergi dulu, bilang jangan masuk ke rumah saya karena saya tidak layak, apalagi saya yang datang kepada Tuhan. Nah, sikap kerendahan hati inilah, ya, yang Tuhan Yesus lihat dari perwira ini. Padahal dalam lingkungan masyarakat dia dipandang sebagai orang yang penting, ya, tapi dia merasa dia tidak layak. Nah, sikap iman kita, sikap dan tindakan iman kita, ya, menuntun kita untuk tetap bersikap rendah hati dimanapun kita berada, sehingga kita sungguh-sungguh percaya, ya, kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan membantu, Tuhan akan melimpahkan segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar adik-adik tentang seorang hamba yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik kalau sakit, adik-adik pergi ke dokter, orang tua memberikan minum obat. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita percaya bahwa sumber kesembuhan kita hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Di sisi lain, kita juga harus punya sikap, kita juga harus punya kepercayaan yang penuh dengan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita adik-adik bahwa saya pintar, orang tua saya punya jabatan, orang tua saya punya harta. Itu bukan iman kita, ya. Iman kita adalah sikap rendah hati kita, menunjukkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak layak di hadapan Tuhan Yesus, tapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini, kiranya dapat memberkati kakak pengasuh serta adik-adik semua, bahkan orang tua yang mendampingi, sehingga setiap hari kita terus-menerus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati
persembahan, doa syafaat, sekaligus kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat menguatkan kami, dapat memberikan kami pemahaman yang benar, supaya kami bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada keberadaan diri kami, keberadaan orang tua kami, keberadaan kami, tapi kami betul-betul sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan Yesus, sumber segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami hari lepas hari dalam masa-masa pandemi yang belum berlalu. Kami tetap bersyukur dan kami tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam situasi seperti ini, mengajarkan kami untuk tetap bersabar, mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami dengan segala kebaikan dan kelimpahan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan selalu, sukacita selalu dalam kami menikmati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami senantiasa sukacita bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa terima kasih, dan kita akan mengakhirinya dengan salam Immanuel. Bapa terima kasih. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.